Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Febrian Arif Liman, dosen pada Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Teori Sasis dan Pemindah Daya dengan bobot 2 SKS dengan 16 kali pertemuan. Garis besar pada mata kuliah ini akan membahas tentang mengetahui cara kerja, mendiagnosis kerusakan, menganalisis perawatan dan perbaikan dari sistem-sistem pada sasis dan pemindah daya. Capaian pembelajaran lulusan antara lain, CPL yang pertama, mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah bidang teknik mesin secara umum dan bidang teknik otomotif secara khusus. CPL yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang ketiga, melakukan pendalaman bidang kajian teknik otomotif sesuai dengan lingkungan dan perkembangan zaman. CPL yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang vokasional teknik otomotif. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah teori sasis dan pemindah daya diantaranya, CPMK yang pertama, mengetahui jenis dan memahami cara kerja komponen-komponen dari sasis, komponen-komponen dari pemindah daya pada kendaraan ringan. Berikutnya, CPMK yang kedua, memahami dan mampu melakukan diagnosis gangguan pada bagian-bagian sasis dan pemindah daya pada kendaraan ringan. Kemudian CPMK yang ketiga, mampu menganalisis langkah-langkah perawatan dan perbaikan kerusakan pada bagian sasis dan pemindah daya pada kendaraan ringan. Referensi yang digunakan antara lain Toyota Service Training pada Training Manual Step 2 Chassis Group. Yang kedua, Automotive Mechanics oleh Cruise and Engineering. Yang ketiga, Chassis Kendaraan Ringan oleh Febrian dan kawan-kawan. Kemudian terdapat artikel tentang tegangan von Mises pada desain chassis kendaraan listrik oleh Febrian et al. Proses pembelajaran tentunya harus memenuhi aspek delivery, interaktif, dan assessment atau DIA. Delivery merupakan suatu proses memberi informasi maupun pengalaman belajar dan keilmuan. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Satu pertemuan di awal digunakan untuk menjelaskan kontrak perkuliahan, konsep, hingga materi dasar. Kemudian, 13 pertemuan berikutnya digunakan untuk menyampaikan materi yang diantaranya pengetahuan dasar dari sasis dan pemindah daya. Kemudian, pengetahuan tentang cara kerja dari komponen-komponen sasis dan pemindah daya. Berikutnya, mendiagnosis kerusakan dan pengetahuan tentang langkah-langkah perbaikan seperti pada sistem kemudi, sistem suspensi, sistem pengereman, sistem kopling, sistem transmisi, hingga pada komponen roda dan ban. Sedangkan, dua pertemuan yang lain digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Interaction merupakan suatu proses interaksi belajar dan mengajar antara mahasiswa dengan dosen maupun mahasiswa dengan mahasiswa, sehingga tercipta iklim akademik perguruan tinggi di ruang belajar. Metode studi kasus atau case method diterapkan melalui tanya jawab, demonstrasi sederhana, diskusi di kelas, baik bertatap muka secara langsung atau memanfaatkan Learning Management System, yaitu ELENA, yang di dalamnya telah disediakan menu diskusi maupun menu unggah tugas. Asesmen sebagai proses evaluasi maupun penilaian mahasiswa yang terstruktur dan objektif. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari aktivitas partisipatif sebesar 50%, penilaian hasil proyek sebesar 20%, penilaian tugas terstruktur maupun mandiri sebesar 5%, penilaian dari tanya jawab atau kuis sebesar 5%, penilaian ujian tengah semester sebesar 10%, dan penilaian ujian akhir semester sebesar 10%. Aplikasi ujian unes.ac.id digunakan untuk menunjang asesmen baik tes formatif maupun tes sumatif. Berikutnya adalah cuplikan dari proses pembelajaran pada mata kuliah teori sasis dan pemindah daya di pertemuan ke-14 dengan materi sistem rem, jenis rem tromol, dan jenis rem cakram. Dengan harapan, mahasiswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yaitu mampu mendiagnosis gangguan sistem pengereman hingga menganalisis perawatan atau perbaikan sebagai bekal untuk mata kuliah praktek sasis dan pemindah daya pada semester berikutnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua.
Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih, berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik, pada pertemuan yang ke-14 ini, kita akan membahas tentang sistem pengereman dengan jenis sistem rem tromol dan rem cakram, gitu ya. Pada minggu lalu, pertemuan yang ke-13, kita sudah mempelajari beberapa sistem yang sudah banyak juga ya, sehingga semakin ke sini mahasiswa juga sudah tambah pengetahuannya. Jadi di pembelajaran kali ini kita tambahi lagi tentang sistem rem tromol dan rem cakram. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya presentasi terlebih dahulu. Zaki Arik Fadul Rahman, terima kasih. Nathaniel Dian, Satya Aditya Praja, Rizky Chandra, Abdurrahman Dime, baik, terima kasih. Tampaknya hari ini semua mahasiswa bisa hadir sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan terus semangat ya. Itu. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya ingin mendapatkan informasi terhadap semua mahasiswa di sini, tapi hanya salah satu saja, sehingga lebih menghemat waktu. Adakah hari ini yang melihat berita di televisi terkait dengan kejadian kecelakaan di jalan tol yang teridentifikasi adanya kegagalan pengereman? Ada yang melihat berita tersebut? Ya, Mas? Saya Pak, karena pengereman belum ABS. Belum ABS ya? Oke, baik, terima kasih. Ternyata Mas sudah menjawab pertanyaan terkait dengan berita terbaru. Karena kejadian tersebut banyak sekali juga terjadi di beberapa lokasi, bahkan berbagai jenis kendaraan, gitu ya. Ternyata setelah teridentifikasi adanya kegagalan sistem pengereman. Dari kegagalan tersebut, apa penyebabnya, apa yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi kegagalan. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pengereman, itu rem tromol maupun rem cakram. Gitu. Terima kasih Mas ya. Kita berikan apresiasi untuk Mas. Terima kasih Mas Adi sudah melakukan membantu saya untuk melakukan persepsi bahwa kita hari ini sudah akan siap melakukan pembelajaran tentang sistem rem tromol dan rem cakram. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang sistem rem tromol dan rem cakram yaitu yang pertama mengetahui dan memahami jenis, gitu ya, cara kerja, komponen sistem rem jenis tromol maupun rem cakram. Kemudian mampu mendiagnosis gangguan, menganalisis perawatan dan perbaikan sistem rem tromol maupun cakram. Kita harus tahu bagaimana cara kerja, harus tahu konsepnya, mekanismenya, dan nantinya akhirnya tahu bagaimana cara mendiagnosis kerusakan. Kemudian bisa menganalisis apa saja yang harus diperbaiki, bagaimana ini perbaikannya, sehingga kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan tadi itu bisa kita minimalisir, kita tekan. Karena apa? Rem itu komponen sistem yang sangat vital pada bagian kendaraan. Lebih baik tidak ada mesinnya daripada tidak ada remnya. Gitu ya. Oke. Berikut ini adalah komponen-komponen yang ada di sistem rem, khususnya yang pertama adalah sistem di komponen rem jenis tromol, ada wheel cylinder, kemudian kampas rem, penyetel otomatis,
kemudian per, penahan, setelan rem. Sedangkan untuk rem cakram itu ada piringan cakram, kemudian ada kampas rem, kemudian ada plat kampas dan kaliper set. Nah, sekarang saya di sini sudah membawakan salah satu contoh beberapa komponen yang kita sebutkan tadi. Karena mata kuliah ini akan bermanfaat ketika akan praktek besok. Karena semester depan mahasiswa akan melaksanakan praktek sasis dan pemindah daya. Mata kuliah teori ini penting sebagai bekal ketika mahasiswa besok praktek itu tidak benar-benar dari nol, tapi sudah dibekali di mata kuliah teori sasis dan pemindah daya. Berikut beberapa komponen yang bisa saya tunjukkan kepada mahasiswa. Ini adalah master rem. Master berarti pusatnya dari sistem rem, kepalanya gitu ya, kepalanya. Master ini berfungsi untuk mengubah dari gaya gerak menjadi tekanan. Gaya geraknya siapa? Gaya geraknya si pengemudi melalui pedal rem. Dirubah menjadi tekanan minyak di dalam master silinder oleh piston. Kemudian minyak akan dialirkan ke silinder roda melalui pipa maupun selang fleksibel. Nah, saya juga membuat contoh lagi. Ini adalah silinder roda, silinder yang berada di bawah atau di bagian komponen roda. Kalau tadi adalah master rem yang berfungsi untuk membuat tekanan, ini yang menerima tekanan. Sehingga master rem ini akan mendorong. Kalau ini saya bawa adalah master rem untuk tipe rem tromol, sehingga akan menekan ke kiri dan ke depan atau ke belakang dari sepatu rem atau kampas rem, sehingga terjadilah proses pengereman. Proses pengereman ternyata ada lagi fungsi dari sistem rem, ada beberapa ya, jangan hanya menyebutkan sistem rem fungsinya untuk menghentikan kendaraan. Masih banyak. Sistem rem berfungsi untuk memperlambat, mengendalikan, dan menghentikan. Memperlambat laju kendaraan, mengendalikan laju kendaraan, dan menghentikan kendaraan. Ternyata rem ini juga ada tambah lagi, rem parkir. Ada ya, rem parkir ya. Rem parkir fungsinya untuk juga mengunci kendaraan dalam kondisi terparkir atau tidak sedang digunakan. Begitu ya. Berikutnya saya juga membawa dua buah komponen. Ini dua buah komponen. Ini adalah kampas untuk rem cakram. Ini ya. Berarti ini ada kampas, di tengahnya, di antara dua kampas ini ada piringan cakram, disc brake. Gitu ya. Ini adalah contoh. Besok mahasiswa ketika praktek akan berhadapan dengan ini, tidak hanya sekedar melihat-lihat, tapi kenapa ini harus kita pelajari? Apakah hanya sekedar dilihat, harus diganti, atau perlu ada hal yang lain nih sebagai seorang instruktur nantinya, misalnya gitu ya, sebagai instruktur atau kepala bengkel misalnya gitu. Jadi apakah harus diganti? Kalau tidak diganti bagaimana? Dampaknya apa? Makanya tadi kita mempelajari sistem yang sangat vital di bagian kendaraan. Di sini adalah mekanisme dari pengereman. Mekanisme pengereman itu bekerja berdasarkan dari injakan pedal rem oleh pengemudi, gitu ya. Injakan pedal rem oleh pengemudi. Ketika pengemudi menginjak pedal rem, maka pedal rem akan mendorong mekanisme tuas, ya, tuas. Kemudian akan mendorong bagian piston. Piston akan mendorong minyak. Nah, ada minyak, berarti ada komponen yang merapatkan, yaitu piston cap atau sealnya gitu ya, sehingga minyak bisa mengalir ke silinder roda hingga akhirnya bisa mendorong kedua silinder roda untuk membuka rem tromol atau mendorong kampas untuk menjepit cakram. Setelah kita nanti mengetahui semua mekanisme-mekanisme komponen-komponen, maka kita diharapkan mampu mendiagnosis kerusakan, mendiagnosis
dari permasalahan yang ada di rem. Istilahnya nanti adalah troubleshooting. Baik, setelah kita mempelajari mekanisme cara kerja, kita akan mempelajari sedikit tentang diagnosis. Di sini saya memberikan gambaran bahwa adanya kejadian rem macet atau jamming, mengunci. Rem saya gambarkan adalah rem cakram di sini. Rem cakram di sini terjadi kejadian atau mengunci. Kenapa bisa terjadi mengunci gitu ya? Kalau kita lihat karatan gitu ya, karatan ada kemungkinan karatan ini yang kita lihat hanya bagian piringan, tapi ternyata di bagian kalipernya itu juga ikut karatan. Itu bisa menyebabkan rem macet atau jamming, ngejam. Bisa juga bukan hanya karatan, tapi seal bagian kaliper, seal piston itu bisa aus, bisa sudah mengeras ya, karena fungsi seal itu sebagai perapat sekaligus komponen yang mampu untuk mengembalikan posisi piston ke posisi awalnya, kan dari karet ya. Itu penyebab dari jamming pada sistem rem tipenya yang cakram. Untuk yang tipe yang tromol, apakah sama seperti itu, mengunci? Bisa juga karena pistonnya atau karet pistonnya? Bisa juga karet pistonnya. Karet pistonnya itu bukannya kaku, mengeras, tapi malah aus. Kalau piston ada karetnya itu aus, yang harusnya karet itu bergeser seperti ini ya, tapi karet itu bergeser gini. Nah, karet, sehingga dia melipat, terjepit oleh piston dan dinding silindernya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Pegas pun tidak mampu mengembalikan posisi semula. Itu yang berdampak pada rem macet. Berikutnya, waktunya pertanyaan. Oke, Mas Diko ya. Oke, silahkan Mas Diko. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Di sini di motor nggak apa-apa ya, Pak ya? Boleh, tidak apa-apa. Nah, di sini tuh saya tuh pernah mengalami rem belakang saya itu tuh kadang itu tuh berbunyi, Pak. Apalagi terlebih lagi itu waktu hujan. Bunyinya itu semakin kencang. Itu kira-kira penyebabnya apa ya, Pak ya? Oke. Rem motor berbunyi. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Pak. Oke, rem motor berbunyi. Ini motornya belum kita identifikasi motornya cakram atau tromol. Nah, tapi kalau rem motor itu berbunyi, banyak kecenderungan itu terjadi di sepeda motor tipenya yang tipe tromol. Gitu ya. Pada waktu hujan lebih sering berbunyi. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, awalnya karena aus. Aus berarti adanya gesekan, sehingga banyak debu-debu dari sisa kampas yang bergesekan terjebak di dalam tromol, dalam drumnya. Setelah terjebak karena kita lama tidak melakukan perawatan, maka akan sebagian ada di dinding tromol, ada yang berada di poros bagian sepatu rem, porosnya ya, poros. Ada yang bagian terjebak di bagian pendorong sepatu rem. Di situ banyak sekali kotoran. Ketika di situ banyak sekali kotoran, bahkan di bagian permukaan dari kampas rem, itu menyebabkan bunyi. Loh, kok bisa berbunyi? Ketika kampas itu merenggang untuk berusaha menekan dari tromol, gesekannya tidak langsung menggigit, nah, gitu ya, menggigit, karena ada benda-benda penghalangnya yang banyak, sehingga dia harusnya set, tapi dia tertahan sehingga ada getaran karena ada putaran roda. Ketika ini ada getaran sekecil apapun, kalau itu di kendaraan, pasti berbunyinya semakin terdengar jelas. Sehingga ketika kampas itu bergesekan dengan tromol yang bergerak, dia kampas itu secara
kasarnya itu dia bergerak naik dan turun, bergetar. Beda kalau ini tidak ada kotoran, langsung dia akan menggigit bergesekan dengan tepat di tromol, sehingga bunyinya tidak akan muncul. Itu sebagai dampak dari banyaknya debu. Berarti kita bisa ya mengidentifikasi kapan ini kendaraan itu harus melakukan perawatan. Nah, itu. Setiap kali melakukan servis, misalnya ganti oli, motor ganti oli 3.000, 4.000 misalnya. Di situ juga melakukan pengecekan. Karena untuk motor-motor tipe tertentu, misalnya Matic, itu untuk melakukan pengecekan rem belakang membutuhkan upaya yang cukup besar dibandingkan motor yang pakai rantai atau motor yang rem belakangnya cakram. Butuh, maka hal yang sederhana bisa kita lakukan apa? Melakukan penyemprotan dengan udara bertekanan dari luar. Sederhananya seperti itu. Kadang nih kalau di lapangan ada yang dicuci, gitu ya. Dicuci pakai sabun. Kalau cuma hanya air, hanya berdampak akan menyebabkan karat. Tapi dengan air sabun sampai masuk, meskipun tidak digosok ya, hanya sekedar mengalirkan air sabun agar apa? Minyak-minyak yang ada di dalam tromol itu bisa terlepas, maksudnya kalah gitu ya, sehingga kotorannya bisa ikut mengalir keluar. Begitu Mas Diko, bisa terjawab? Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus pada Mas Diko. Baik, mahasiswa semuanya, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran terkait sistem rem. Saatnya kita melakukan diskusi agar pemahaman tentang sistem rem, analisisnya, diagnosisnya bisa lebih tajam. Oke, saya sudah menyiapkan kertas yang sudah saya bagikan kepada mahasiswa semuanya. Ketika nanti saya menghitung 1, 2, 3, silakan mahasiswa berkumpul dengan kelompoknya yang satu warna. Gitu ya. Setelah melakukan pengelompokan, silakan membuka Elina, aplikasi LMS kita, Elina, dengan menggunakan handphone masing-masing. Silakan dibuka forum diskusi. Ada pertanyaan, permasalahan di lapangan yang harus dijawab. Silakan didiskusikan dalam satu kelompok, sehingga nanti kita akan muncul hasil diskusinya dan kita akan bahas bersama-sama. Begitu? Dalam hitungan ketiga akan kita mulai untuk berkumpul ke masing-masing kelompok sesuai warna. 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah siap semuanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing sesuai warna yang sudah saya berikan. Silahkan membuka diskusi di materi sistem rem, yaitu diskusi rem. Silahkan dibuka. Kemudian dijawab permasalahan yang ada di dalam elemen tersebut. Silahkan. Sudah ketemu jawabannya? Oke, didiskusikan, boleh saling sharing pengalaman di lapangan. Terkadang ada yang belum pernah pengalaman. Diskusinya sudah cukup ya? Sudah ada beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan yang sudah terjawab. Nanti kita akan cek dari hasil ELA-nya. Akan kita bahas juga hari ini segera setelah mahasiswa bisa kembali ke tempatnya semula. Dalam hitungan 3 silakan kembali ke tempat semula. 1, 2, 3. Ya. Baik. Setelah kita berdiskusi dengan rekan-rekan dan sharing pengalaman, kita lihat cek hasilnya. Saya memberikan sedikit permasalahan yang ada di lapangan, yaitu rem tidak pakem. Kalau kita sharing pengalaman, ini mahasiswa apa nih jawabannya? Dapat disebabkan dari berbagai hal seperti kampas rem yang sudah aus. Ya, kemudian kampas rem yang sudah aus, cakram rem yang sudah menurun kualitas, piston rem tidak berjalan dengan lancar karena kotor. Ada juga yang menyebutkan tidak pakem karena kampas rem sudah terlalu tipis ya, sama ya, aus.
Kita berikan aplaus kepada Mas Raffi Ifat dan juga betul sekali ya. Rem tidak pakem salah satu penyebab ya, bukan penyebab utama. Salah satu penyebab karena kampas rem sudah aus. Sudah aus itu berarti sudah tipis, gitu. Terima kasih sudah melakukan diskusi. Teman-teman mahasiswa sudah saling sharing pengalamannya, karena tidak semua mahasiswa di sini punya pengalaman yang sama terkait dengan sistem pengereman, kerusakan sistem pengereman. Ada yang remnya tuh mulus-mulus saja, tidak pernah ada gejala-gejala atau kendala. Ada yang setiap saat pasti ada trouble, kendala gitu. Entah remnya berbunyi, remnya cepat habis, gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan sesi evaluasi. Saya ingin mengetahui seberapa dalam pemahaman mahasiswa setelah kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Gitu. Pada sistem manajemen di UNES ada ujian.unes.ac.id. Silahkan masing-masing mahasiswa membuka sistemnya. Kemudian pada sesi ujian itu ada yang namanya kuis, ya. Ada yang namanya kuis. Silahkan dibuka yang namanya evaluasi teori sasis dan pemindah daya. Silahkan dibuka ya. Ada beberapa pertanyaan. Nanti akan kita lihat apakah semua mahasiswa bisa menjawab atau hanya separuh ya. Kalau semua ya bersyukur, berarti materi ini telah diterima dan bisa dipahami oleh mahasiswa. Tapi kalau baru separuh ya perlu saya evaluasi dari saya sendiri maupun dari mahasiswa. Semua jawaban sudah kita bahas tadi ya, sudah saya jelaskan, bahkan sudah masuk ke dalam sesi diskusi, sehingga setidaknya semua pertanyaan yang menjadi evaluasi ini bisa terjawab. Gitu ya. Oke. Sudah terjawab? Selesai? Baik. Kita akan coba bagaimana hasilnya dari mahasiswa. Apakah semuanya bisa terjawab? Ya, baik. Ternyata ada Mas Diko, Mas Abdurrahman Dime sudah menjawab dengan tepat. 100 untuk Mas Diko dan Mas Abdurrahman Dime. Ya. Mas Hidayat Ageng juga sudah masuk. Jawabannya juga tepat sekali. Berarti setelah melihat hasil evaluasi ini, saya melihat mahasiswa bisa memahami materi yang telah disampaikan. Maka dapat saya simpulkan bahwa sistem pengereman ini adalah sistem yang sangat vital dan penting untuk kendaraan. Sehingga kita harus tahu bagaimana kita bisa mengetahui cara kerja, mendiagnosis kerusakan, hingga bagaimana langkah-langkah perawatan maupun perbaikan. Demikian pertemuan ke-14. Minggu depan, pertemuan yang ke-15, kita akan membahas mengenai sistem pengereman yang lebih canggih lagi, yaitu ABS dan EBD. Begitu ya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah keilmuan dari mahasiswa semuanya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih, berdoa tidak pernah dicukupkan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signing mesin. Demikian cuplikan video dokumentasi untuk PDD UKT PT proses pembelajaran mata kuliah teori sasis dan pemindah daya. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi. Selalu semangat, salam dosen profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.